Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amdatur Rahman dengan NIM M012404 dari program studi Matematika FIPA UNS angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah riset dan operasi data jurnalistik. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk soal dan jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah supermarket beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Manajer ingin mengatur jumlah kasir agar seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik dengan biaya operasional seminimal mungkin. Terdapat dua jenis shift kasir yaitu shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 6 pelanggan per jam. Dan shift siang dari jam 2 sampai jam 8 malam dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 8 pelanggan per jam. Berdasarkan data operasional sebelum-sebelumnya, jumlah pelanggan yang harus dilayani dalam satu hari minimal 600 pelanggan dan jumlah kasir shift pagi minimal 3 orang. Jumlah kasir yang dapat dijadwalkan dalam sehari tidak lebih dari 15 orang. Jika upah kasir shift pagi sebesar 100.000 per orang per hari dan kasir shift siang sebesar 120.000 per orang per hari, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Dengan petunjuk, di awal harus putuskan terlebih dahulu apakah model yang sesuai. Apakah model tersebut termasuk dalam program linear atau program integer linear. Nah, kita putuskan terlebih dahulu nih jenis modelnya. Nah, kita putuskan jenis modelnya yaitu program integer linear dengan X1 yaitu jumlah kasir untuk shift pagi dan X2 jumlah kasir untuk shift siang. Selanjutnya kapasitas layanan. Shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang yaitu ada 6 jam. Dengan kapasitas shift pagi kita hitung dari sini dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 6 pelanggan per jam. 6 pelanggan per jam kalikan waktu untuk shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang ada 6 jam. Kita kalikan diperoleh 36 pelanggan per hari. Kemudian untuk shift siang dari jam 2 sampai jam 8 malam ada 6 jam. Dengan kapasitas shift siang dihitung dari ini shift siang dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 8 pelanggan per jam. Kita kalikan kemampuan rata-rata untuk shift siang yaitu 8 pelanggan per jam kalikan waktu shift siang ada 6 jam yaitu diperoleh 48 pelanggan per hari. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu manajer ingin eh, mengatur jumlah kasir agar seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik dengan operasional seminimal mungkin. Berarti fungsi tujuannya yaitu meminimumkan. Z-nya diperoleh dari sini. Jika upah kasir shift pagi sebesar 100.000 dan shift siang sebesar 120.000. Nah, tadi kan X1-nya itu jumlah kasir shift pagi dan X2-nya jumlah kasir shift siang. Kita substitusikan saja, yaitu upahnya ada 100.000 X1 dan plus 120.000 X2 terhadap kendalanya. Kendalanya yaitu tadi untuk shift paginya yaitu kapasitasnya ada 36 pelanggan per hari. 36 X1 X1-nya itu dari jumlah kasir shift pagi. Ditambah 48. 48 ini dari kapasitas pelayanan untuk shift siang. X2 dari jumlah kasir shift siang. Lebih besar dari sama dengan 600. 600 ini dari mana? 600 yaitu diperoleh dari ini.
berdasarkan data operasional sebelumnya, jumlah pelanggan yang harus dilayani dalam satu hari minimal 600 pelanggan. Nah, kemudian untuk kendala kedua, X1 plus X2 kurang dari 15. Nah, 15 ini diperoleh dari mana? Dari sini. Jumlah kasir yang dapat dijadwalkan dalam sehari tidak lebih dari 15 orang. Jadi itu kita masukkan ke kendala kedua. Kemudian kendala ketiga yaitu X1 lebih besar dari sama dengan 3. Diperoleh dari mana nilai 3 ini? Nah, diperoleh dari sini. Jumlah kasir shift pagi minimal 3 orang. Seperti itu. Dengan X1, X2 lebih besar dari 0. X1, X2 integer. Nah, itu model matematika untuk soal pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal kedua. Di sini tentukan solusi optimal dari program linear berikut menggunakan metode yang sesuai. Maksimalkan Z sama dengan 10x1 plus 2x2 plus 3 plus X3 dengan kendala X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2, X2 kurang dari sama dengan 5, X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan Z. Z-nya itu 10x1 plus 2x2 plus X3 terhadap kendala X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2 dan X2 kurang dari sama dengan 5 dengan X1 X2 X3 lebih besar dari 0. Nah, di sini kan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan. Jadi X3 sama dengan 2 min X1 min X2. Kemudian kita substitusikan langsung ke Z-nya. Yaitu Z-nya tadi kan 10. Z sama dengan 10 X1 plus 2X2 plus X3. X3-nya itu tadi kita ubah menjadi Z sama dengan 10X1 plus 2X2 plus 2 min X1 min X2. Nah, diperoleh sama dengan 9X1 plus X2 plus 2 terhadap kendala X1 plus X2 kurang dari 2 dengan X1 lebih besar dari sama dengan 0 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang ini hasilnya. Kalau kita pindah ruaskan yang ini, 2 min X1 min X2 itu menghasilkan seperti ini. Kemudian titik pojok daerah visibelnya diperoleh dari kendalanya yaitu 0,0. Kemudian titik yang kedua yaitu 2,0, titik yang ketiga 0,2. Kita peroleh grafiknya yaitu seperti ini. Kemudian kita menghitung fungsi tujuan. Fungsi tujuan Z sama dengan 9x1 plus X2 plus 2. Kita substitusikan untuk titik pojoknya. Jika 0,0, maka substitusikan ke Z-nya. Z sama dengan 9 kali 0 plus 0 plus 2 diperoleh Z sama dengan 2. Kemudian untuk titik pojok 2,0 kita substitusikan ke Z menjadi sama dengan 9 kalikan 2 plus 0 plus 2 sama dengan diperoleh 19 plus 2 sama dengan 20. Kemudian untuk titik pojok yang ketiga 0,2 kita substitusikan ke Z yaitu menjadi sama dengan Z sama dengan 9 kalikan 0 plus 2 plus 2 sama dengan 4.
Nah, diperoleh dari ketiga titik pojok ini, Z maksimalnya yaitu 20 pada titik 2,0. Kita substitusikan ke X3-nya. Dari titik pojok 2,0 kita substitusikan ke X3-nya. X3 sama dengan 2 min X1 min X2. Substitusikan menjadi 2 min 2 min 0 sama dengan 0. Dari sini kita dapat diperoleh solusi optimal dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0 dengan nilai Z maksimum sama dengan 20. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Soalnya yaitu tentukan solusi optimal dari program integer berikut. Maksimalkan Z sama dengan 4x1 plus 3x2 terhadap kendala 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. Kendala kedua, x2 kurang dari sama dengan 2, x1, x2 kurang lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Nah, fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 4x1 plus 3x2 terhadap kendala 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. X2 kurang dari sama dengan 2 dan x1, x2 lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Nah, di sini kan X2-nya sama dengan 2. Maka kita bisa substitusikan langsung terhadap kendala 1, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 5. Nah, x2-nya kita ubah menjadi 2, yaitu jadi 2x1 plus 2 sama dengan 5. 2x1 sama dengan 5 dan x1-nya yaitu 1,5. 2x1-nya ini kan 3. Maka X1-nya diperoleh 1,5. Kemudian kita substitusikan dari X1 1,5 dan X2 sama dengan 2. Substitusikan ke Z-nya. Jadi Z sama dengan 4 kalikan 1,5 plus 3 kalikan 2. Diperoleh sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Nah, karena X1-nya 1,5 belum integer, maka dilakukan metode branch and bound. Nah, kita branching pada X1 karena X1 belum integer. X1 sama dengan 1,5 diperoleh 2 cabang. Untuk cabang yang pertama, X1 kurang dari sama dengan 1 dan cabang yang kedua X1 lebih besar dari sama dengan 2. Kita hitung cabang yang pertama untuk X1 kurang dari sama dengan 2. Yaitu 2x1 plus x2 kurang dari 5. X2 kurang dari sama dengan 2. X1 kurang dari sama dengan 1. Nah, titik terbaik dari cabang 1 terjadi pada X1, X2 sama dengan 1,2. Kemudian kita substitusikan langsung ke Z-nya. Z sama dengan 4 kalikan 1 plus 3 kalikan 2. Diperoleh Z sama dengan 10. X1, X2 sudah integer. Kemudian kita menghitung untuk cabang yang kedua, yaitu X1 lebih besar dari sama dengan 2. 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. X2 kurang dari sama dengan 2 dan x1 lebih besar dari sama dengan 2. Dari cabang 2 diperoleh titik terbaik terjadi pada x1, x2 sama dengan 2,1. Kita substitusikan langsung ke Z-nya. Jadi Z sama dengan 4 kalikan 2 plus 3 kalikan 1 sama dengan 11. Nah, X1, X2 sudah integer. Nah, hasil dari branch and bound kita
dapat ringkas dengan cabang X1 kurang dari sama dengan satu, solusinya 1,2 dengan nilai Z 10. Nah, X1 cabang yang kedua, X1 lebih besar dari sama dengan 2. Solusi optimal 2,1 dengan nilai Z-nya yaitu sama dengan 11. Nah, di sini Z-nya sudah maksimum. Z maksimum sama dengan 11. Nah, kita juga bisa melihat kalau kita buat pohon branch and bond dengan linear program, yang pertama tadi kan X1-nya 1,5 dan X2 sama dengan 2. Z diperoleh sama dengan 12. Nah, X1 dan X2-nya ini masih non-integer, belum integer. Maka kita eh, hitung kembali dengan dua cabang. Cabang yang pertama, X1 kurang dari sama dengan satu dengan solusi optimal X1, X2 sama dengan 1,2. Diperoleh nilai Z-nya yaitu sama dengan 10. Nah, di sini sudah integer. Maka berhenti di sini. Kemudian cabang yang kedua yaitu X1 lebih besar dari sama dengan 0. Diperoleh solusi optimal dengan X1, X2 sama dengan 2,1. Kita substitusikan, diperoleh nilai Z-nya sama dengan 11. Nah, di sini X1 dan X2-nya sudah integer. Maka berhenti di sini. Diperoleh solusi optimal yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1 dengan nilai Z maksimumnya sama dengan 11. Nah, mungkin itu saja penjelasan tugas dari mata kuliah riset operasi deterministik. Saya meminta maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.